Saya Dr. Nivedita Bharati, konsultan obstetri dan ginekologi yang berafiliasi dengan Apollo Specialty Hospitals, Vanagaram, Chennai. Bidang minat khusus saya meliputi onkologi preventif pada wanita. Ketika kita berbicara tentang onkologi preventif pada wanita, kita membahas kanker payudara, kanker serviks, kanker rahim, dan ovarium. Dari semua itu, saat ini kami lebih fokus pada kanker serviks. Alasannya adalah kita sekarang sudah mengetahui penyebab kanker serviks karena telah ditemukan bahwa HPV, yaitu Human Papilloma Virus, bertanggung jawab atas sekitar 95 hingga 97% kasus kanker serviks. Dan setelah mengetahui penyebabnya, kini kita memiliki vaksin untuk mencegahnya. Jadi, seluruh dunia kini bergerak menuju kesehatan preventif. Jadi satu-satunya penyakit atau kanker yang saat ini sudah ada vaksinnya hanyalah kanker serviks. Vaksin ini bahkan sudah tersedia di negara kita saat ini. Dan kita memiliki 3 jenis vaksin, yaitu vaksin HPV yang tersedia di negara kita. Salah satunya adalah vaksin quadrivalent yang sudah digunakan sejak tahun 2006 dan sekarang baru-baru ini kita juga memiliki vaksin non-avalent. Non-avalent berarti vaksin yang efektif terhadap 9 serotip virus HPV yang merupakan vaksin terbaru. Jadi bagaimana cara pemberiannya atau siapa saja yang sebaiknya menerima vaksin ini? Jadi kelompok usia sasaran untuk vaksin kanker serviks adalah anak perempuan usia 9 hingga 15 tahun. Itulah populasi utama yang menjadi target pemberian vaksin kanker serviks. Lalu bagaimana jika ada seorang gadis berusia 16 tahun yang datang dan meminta vaksin kanker serviks? Jadi jawabannya adalah vaksin ini dapat diberikan hingga usia 45 tahun. Satu-satunya perbedaannya adalah jika Anda memberikan vaksin kepada anak perempuan yang berusia kurang dari 15 tahun atau antara 9 hingga 15 tahun, Anda hanya perlu memberikan 2 dosis vaksin dengan jarak 6 bulan. Artinya, jika Anda memberikan 1 dosis vaksin hari ini, dosis kedua harus diberikan 6 bulan kemudian. Jika perempuan tersebut berusia di atas 15 tahun hingga usia 45 tahun, kita perlu memberikan 3 dosis vaksin. Yaitu dosis pertama diikuti oleh dosis kedua 2 bulan kemudian, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah dosis pertama. Selalu penting untuk menyelesaikan seluruh rangkaian vaksin agar mendapatkan respons efektif yang lengkap dari vaksin tersebut. Namun WHO telah menyederhanakan jadwal vaksin ini belakangan ini, artinya untuk usia di bawah 20 tahun cukup diberikan 1 dosis vaksin dan untuk usia di atas 20 tahun diberikan 2 dosis vaksin. Hal ini lebih mudah diingat dan juga memudahkan pemberian vaksin kepada lebih banyak anak perempuan pada usia ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vaksin adalah strategi pencegahan utama terhadap kanker serviks. Meskipun seorang gadis telah divaksinasi secara efektif, baik dengan jadwal 2 dosis maupun 3 dosis, ia tetap harus menjalani strategi pencegahan sekunder yang disebut pap smear atau screening kanker serviks. Alasannya adalah, seperti yang kita ketahui, tidak ada vaksin yang memberikan perlindungan 100% meskipun sangat efektif. Jadi, meskipun seorang gadis telah divaksinasi dengan jadwal 2 dosis atau 3 dosis, ia tetap harus menjalani tes screening serviks setelah usia 30 tahun dengan interval setiap 3 tahun hingga usia 65 tahun. Ketika kita mengikuti kedua strategi pencegahan ini, yaitu pencegahan primer berupa vaksin dan pencegahan sekunder berupa screening kanker serviks dengan tes pap smear atau tes DNA HPV, kita akan mampu mengeliminasi kanker serviks dari seluruh dunia dalam beberapa generasi mendatang.